Scene dimulai dengan menampilkan seorang pemain bernomor 111 sedang mengikuti penjaga, di mana rupanya mereka telah bersekongkol. Ya, pemain bernomor 111 itu dibawa ke sebuah ruangan untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu pembedahan. Rupanya mereka menjalankan sebuah bisnis penjualan organ dari setiap mayat yang tak dibakar. Tugas pemain bernomor 111 yang kebetulan seorang dokter adalah membantu mereka membedah organ yang akan mereka siap jual kepada para pembeli. Scene lalu berganti pada penjaga yang kembali mengumumkan uang yang telah terkumpul. Dari puluhan pemain yang tereliminasi, jumlah uang yang terkumpul sekarang adalah 7,9 miliar. Lalu setelah itu para pemain diwajibkan mengantri untuk mendapat jatah makan. Di sana semua pemain mengambil satu butir telur dan sebotol minuman. Namun karena merasa makanan tersebut kurang, Mineo tiba-tiba memberi ide pada Deoksu, yaitu merebut makanan orang lain. Setelah mereka mendapat jatahnya masing-masing, Deoksu dan timnya justru mengantri kembali untuk mendapatkan makanan kembali. Alhasil beberapa pemain tak mendapat jatahnya. Mereka yang tak mendapatkan jatah makanan memprotes kepada penjaga. Tetapi penjaga hanya menjawab bahwa mereka menyediakan makanan sesuai jumlah pemain. Salah seorang pemain memberitahu bahwa Deoksu mengantri sebanyak 2 kali. Melihat dirinya dituduh, Deoksu justru melawan dan mengatakan tidak ada masalah baginya untuk mengambil jatah makanan orang lain. Karena hal itu, pemain yang tak mendapat jatah makanan marah hingga terjadilah perkelahian. Namun karena tidak seimbangnya perbedaan tubuh mereka, Deoksu dengan mudah menghajar pria tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Lalu, Deoksu kembali mengambil pecahan botol minumannya. Saat pria itu tergeletak begitu saja, Sang-woo dan Gi-hun menghampiri untuk memeriksanya. Dan ternyata pria tersebut telah tewas. Gi-hun pun langsung melaporkan kejadian tersebut dan meminta pada para penjaga untuk menghukum Deoksu. Alih-alih menghukum, penjaga justru melaporkan jika pemain yang tewas telah tereliminasi dan otomatis jumlah uang bertambah. Dari situlah Deoksu mulai memikirkan jika permainan akan semakin seru. Karena kematian artinya tereliminasi, Gi-hun langsung meminta rekan-rekannya untuk bersatu. Ia juga tak lupa mengajak wanita yang mencuri uangnya agar berkumpul bersama timnya. Karena Gi-hun melihat dirinya tak bersahabat dengan Deoksu, namun tak ada jawaban dari wanita tersebut. Lalu scene berpindah pada dokter yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Di sana ia bertanya apa permainan selanjutnya. Rupanya, imbalan dari dokter tersebut adalah ia akan diberitahu permainan yang akan ia lakukan selanjutnya. Kemudian, sang penjaga menjawab jika mereka akan menghadapi permainan bertahan hidup. Para penjaga sengaja memberikan makanan sedikit, agar pemain berebut dan saling berkelahi. Ia juga meminta kepada dokter tersebut untuk mencari tim terkuat agar dapat bertahan hidup. Akhirnya setelah ia kembali ke ruangan, dokter itu dengan cepat mencari keberadaan dari Deoksu. Setelah bertemu, ia meminta izin untuk bergabung bersama timnya. Mineo sebagai perwakilan bertanya apa yang bisa ia lakukan. Dokter tersebut hanya memberitahu pada Deoksu jika ia mengetahui permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya. Akhirnya Deoksu setuju untuk memasukkan dokter tersebut. Dan saat hari telah larut, operator mengumumkan jika mereka sebentar lagi akan mematikan lampu. Pada hitungan 3, saat lampu mati, frontman langsung mengawasi gerak tubuh melalui pendeteksi suhu. Di sana terlihat beberapa pemain langsung bergerak untuk membunuh satu sama lain, termasuk Deoksu yang mengawali perkelahian tersebut. Akibat pembunuhan itu, semua orang berusaha untuk saling membunuh satu sama lain. Sementara Gi-hun dan kawan-kawan saling melindungi satu sama lain juga. Benar seperti dugaan Gi-hun, Deoksu langsung mengarah kepada wanita yang menjadi incarannya, yaitu wanita pencuri uang Gi-hun. Beruntung, wanita tersebut cekatan sehingga ia bisa melarikan diri dari kejaran Deoksu. Suasana semakin kacau. Mayat tergeletak di mana-mana. Semua orang terlihat seperti kesetanan akibat hal itu. Bahkan kasur yang seharusnya dijadikan tempat tidur, justru mereka jadikan sebagai tempat perlindungan diri. Saat kekacauan semakin parah, Gi-hun mulai mengkhawatirkan sang kakek. Ia bersama Ali dan Sang-woo langsung mencari keberadaan kakek tersebut. Tentu dengan tantangan para pemain yang haus akan darah. Dan saat mereka berteriak untuk memanggil kakek tersebut, mereka tiba-tiba melihat kakek itu berada di atas tumpukan kasur. Berteriak dan meminta permainan untuk segera dihentikan. Dan benar saja, saat kakek itu meminta permainan dihentikan, permainan benar-benar terhenti.
Lampu kembali dinyalakan dan para tentara dari penjaga langsung dengan sigap mengambil benda tajam apapun yang para pemain gunakan untuk membunuh. Setelah itu mereka membersihkan setiap mayat dan membakarnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Gi-hun mengumpulkan seluruh timnya. Karena merasa jika mereka harus saling mengenal, akhirnya masing-masing dari mereka memperkenalkan diri. Gi-hun memperkenalkan dirinya, begitu juga dengan Sang-woo, ahli dan wanita yang mencuri uang dari Gi-hun. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sa-beok. Namun, ketika giliran pemain bernomor 001, kakek itu terlihat kebingungan hingga Gi-hun pun tak mempermasalahkan nama dari kakek tersebut. Sementara di kubu lain, Deok-su yang terkena serangan cukup serius langsung ditangani oleh sang dokter yang berada di timnya. Di sana anak buah Deok-su memikirkan, jika mereka bisa membunuh sisa pemain yang tersisa, maka mereka akan dengan mudah memenangkan permainan tersebut. Deok-su mengatakan bahwa mereka akan mendapat kesempatan tersebut di lain hari. Karena hari telah sangat larut, operator meminta semua pekerjaan untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Namun seperti biasa, sebelum Junho tertidur, ia membuka HP-nya untuk mencatat setiap informasi yang telah ia dapatkan. Begitu juga dengan para pemain, karena mereka mengantuk, Gi-hun pun tertidur. Kemudian scene berpindah pada pagi hari, di mana semua pemain terbangun untuk sarapan dan bersiap melanjutkan permainan. Saat Gi-hun terbangun, ia terkejut ketika pemain bernomor 001 tak tertidur sama sekali. Padahal dirinya memiliki penyakit tumor di otaknya. Namun, kakek itu menjawab jika semakin tua dirinya, semakin sedikit juga kebutuhan tidurnya. Ia juga merasa tak enak karena tak bisa membantu apa-apa dalam setiap permainan yang harus mereka lakukan. Akhirnya permainan selanjutnya dimulai. Para pemain diminta mengikuti penjaga untuk dibawa ke sebuah ruangan yang serba putih. Di sana sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain diwajibkan untuk membentuk sebuah tim dengan jumlah anggota 10 orang. Karena tim Gi-hun telah memiliki 5 orang, maka Sang-woo menyarankan untuk mencari pemain lain dengan kondisi fisik yang terlihat cukup kuat. Tim pun setuju. Mereka lalu mencari masing-masing 1 orang untuk diajak bermain. Sementara itu, di tim Deok-su, ia meminta rekannya untuk mencari para pria terkuat yang mengikuti permainan ini. Dan setelah tim terkumpul sebanyak 10 orang, Deok-su menendang Mineo dari timnya. Mineo yang tak menerima hal itu langsung memohon kepada Deok-su. Ia menagih janjinya jika mereka akan terus bersama dalam memainkan setiap pertandingan. Tetapi dengan santainya Deok-su menjawab jika kali ini mereka harus berpisah. Karena merasa terganggu, Mineo terus-menerus merengek padanya. Ia langsung membanting Mineo ke lantai hingga ia bersumpah akan membunuhnya suatu saat. Namun Deok-su hanya bisa tertawa mendengar hal itu. Kembali ke tim Gi-hun, masing-masing orang telah membawa 1 pemain ke dalam tim. Kecuali kakek bernomor 001 yang tak bisa membawa orang ke dalam timnya. Karena kini tim hanya berjumlah 9 orang, Sang-woo menduga jika mereka akan mendapat orang buangan. Dan benar saja, Mineo tiba-tiba datang dan langsung begitu saja masuk ke dalam tim. Ia mengatakan jika dirinya akan lebih berguna daripada Sa-beok dan 1 temannya yang ia bawa. Saat Mineo masuk ke dalam tim, waktu tiba-tiba selesai, dan akhirnya terbentuklah tim dari Gi-hun. Kemudian mereka diminta untuk memasuki sebuah ruangan dan berbaris sesuai timnya. Setelah semua tim berbaris berurutan, di sana penjaga menjelaskan jika mereka akan memainkan sebuah permainan tarik tambang. Penjaga akan mengambil nomor urutan untuk tim mana yang akan bermain terlebih dahulu. Tim kanan dimenangkan oleh tim dari Deok-su. Sementara tim kiri dimenangkan oleh sebuah tim bernomor 7. Melihat lawan mereka yang terlihat cukup lemah, Deok-su sangat optimis jika mereka bisa dengan mudahnya mengalahkan tim tersebut. Dan benar saja, saat permainan berlangsung, Deok-su serta timnya dengan cepat menarik tambang tersebut sekuat tenaga. Sementara tim 7 terlihat begitu lemah karena mereka diisi dengan pria tua dan beberapa wanita yang tak sebanding kekuatannya. Tak membutuhkan waktu cukup lama, Deok-su dan timnya berhasil menarik tambang tersebut hingga tim 7 tumbang dan terjatuh. Saat mereka masih bergantungan di tali yang tergantung, sebuah pisau tiba-tiba memotong tali tersebut dan menjatuhkan mereka semua. Tim 7 berhasil tereliminasi dan seluruh anggotanya tewas mengenaskan. Lalu pertandingan kedua dilanjut. Kini giliran tim dari Gi-hun melawan tim bernomor urut 5 yang dihuni oleh seluruh pria. Tentu hal itu akan semakin mempersulit Gi-hun dan kawan-kawan karena mereka diisi oleh 2 orang wanita dan 1 orang pria dengan usia yang telah senja.
Tetapi meskipun begitu, saat tim sedang beranjak naik ke arena, sang kakek mengatakan jika ia sangat handal dalam memainkan permainan tersebut. Ia bahkan memberikan tips dan trik kepada timnya untuk dapat memainkan pertandingan tersebut. Karena tali tambang bukanlah sebatas saling adu kekuatan, tetapi juga saling adu ketahanan. Lalu kakek itu meminta kepada timnya untuk menahan tali pada awal permainan. Ia juga meminta timnya untuk menahan berat badan masing-masing saat tim lawan sedang berusaha menarik. Lalu memposisikan kedua kaki mereka untuk sejajar dan mereka mengambil posisi saling bersilangan. Setelah semua tim bersiap, mereka pun dimulai. Tim Gi-hun melakukan apa yang kakek tersebut sarankan. Dan benar saja, tim lawan sama sekali tak bisa menarik tali yang terus mencoba mereka tarik. Sementara tim Gi-hun berusaha untuk tetap berada pada posisinya. Setelah cukup lama, aba-aba untuk menarik dimulai. Alhasil, tim 5 kewalahan melawan tarikan dari lawannya. Tetapi karena mayoritas dari mereka laki-laki, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tim Gi-hun. Hingga mereka dengan mudahnya kembali mengambil alih permainan. Karena sulit untuk kembali membalikan keadaan, tim Gi-hun mulai panik. Jurang hampir mendekati mereka. Bersama